Momen Lebaran ternyata nggak mampu meredakan konflik rumah tangga. Hanya dalam jangka waktu 4 hari, sebanyak 132 pasangan di Pemalang justru ngajuin gugatan cerai. Jumlah gugatan cerai ini meningkat tajam dibanding hari-hari sebelumnya yang berkisar antara 10-15 permohonan per hari. Menurut Humas Pengadilan Agama Pemalang kelas 1A Sobirin, dari 132 permohonan, 96 adalah gugat cerai, yang artinya permohonan gugatan itu dilakukan sama pihak perempuan. Sementara sisanya sebanyak 36 gugatan dilakukan oleh pasangan laki-laki atau cerai talak. Adapun motif permohonan perceraian itu, kata Sobirin, didominasi permasalahan ekonomi. Suami dianggap tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup serta menelantarkan istri dan anak-anaknya. Para suami juga dianggap tidak bertanggung jawab atas kebutuhan lebaran yang makin meningkat. Sementara pihak suami merasa sudah tak mampu dengan tuntutan nafkah dari pihak istri karena sudah berusaha maksimal. Rata-rata pasangan yang ngajuin gugatan perceraian itu usianya 37-45 tahun. Meningkatnya permohonan gugatan cerai pasca Lebaran ternyata bukan cuma terjadi di Pemalang loh. Fenomena itu juga sering terjadi di Mojokerto. Walaupun untuk tahun ini belum ada laporannya ya. Tapi tahun-tahun sebelumnya datanya menunjukkan demikian. Misalnya ini terjadi pada pasca Lebaran tahun 2024 lalu. Pada tahun itu, setelah Lebaran, Pengadilan Agama di Mojokerto menerima 308 gugatan cerai. Padahal pada bulan sebelumnya hanya 212 permohonan. Pun demikian pada 2023 lalu. Pada tahun itu, tercatat ada 459 permohonan cerai pasca Lebaran. Padahal pada bulan-bulan sebelumnya berkisar antara 200 sampai 250 permohonan. Fenomenanya memang demikian. Setelah Lebaran selalu ada peningkatan gugatan cerai, ungkap Panitera Muda Hukum PA Mojokerto, Farhan Hidayat. Angka perceraian di Kabupaten Pemalang dan Mojokerto emang tergolong tinggi. Di Pemalang, dari Januari hingga awal April 2025 aja ada 974 permohonan perceraian. Sementara di Mojokerto, dalam kurun waktu Januari sampai Februari 2025, ada 774 permohonan perceraian. Atas fenomena itu, Kemenak di 2 kabupaten itu tak henti-hentinya melakukan upaya pencegahan perceraian. Salah satunya dengan mensosialisasikan edukasi pranikah. Bahkan penghulu dan penyuluh kami minta turun tangan langsung untuk melakukan sosialisasi keluarga sakinah, ucap Kasih Bimas Kemenak Mojokerto, Mukti Ali. Dalam Islam, perceraian memang tidak dilarang, namun Allah membenci perbuatan itu. Artinya, perceraian dibolehkan, tapi itu adalah jalan terakhir sebagai penyelesaian persoalan dalam keluarga. Membangun rumah tangga memang bukan hal yang mudah. Diperlukan komitmen, kerjasama, dan kesabaran dari kedua belah pihak. Karena itu memang diperlukan perencanaan yang matang ketika 2 orang memutuskan untuk menikah. Ada berbagai sebab terjadinya perceraian, antara lain, pertama, karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Ini menjadi penyebab utama terjadinya perceraian, persentasenya mencapai 61%. Kedua, faktor ekonomi, persentasenya 24%. Ketiga, meninggalkan pasangan, 8,7%, dan keempat, adanya KDRT, persentasenya 1,1%. Siapapun pasti nggak ada yang menginginkan perceraian. Karena itu, yuk kita siapkan pernikahan dengan matang.